Hai adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Masih semangat terus tentunya untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar materi kimia, yaitu zat aditif. Apakah ada yang tahu apa itu zat aditif? Nah, zat aditif adalah senyawa atau campuran senyawa yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan terlibat dalam proses pengolahan. Tetapi, pengemasan atau penyimpanan bukan merupakan bahan atau ingredients utama. Di dalam zat aditif ini terdapat zat alami dan zat buatan. Nah, mari kita cari tahu apa itu zat aditif alami dan apa itu zat aditif buatan. Nah, yang pertama ada zat aditif alami. Zat yang berasal dari bahan-bahan alam. Ada yang tahu contohnya apa saja? Oke, di sini contohnya seperti buah, sayur, dan hewan. Zat alami umumnya tidak menimbulkan efek samping yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang kedua ini ada zat aditif buatan. Zat aditif yang tidak ditemukan di alam, melainkan dibuat oleh manusia menggunakan bantuan senyawa kimia. Jenis dan klasifikasi zat aditif berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu ada pewarna. Pewarna diberikan kepada makanan untuk meningkatkan tampilan makanan agar jadi lebih menarik. Pewarna juga terbagi menjadi pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami adalah pewarna yang diambil dari bahan-bahan alam. Biasanya memiliki bau yang menyengat dan warnanya pucat, tetapi tidak ada efek samping untuk tubuh kita. Contohnya, pewarna alami adalah pewarna ungu dari murbei atau anggur, pewarna kuning dari kunyit, pewarna orange dari wortel, pewarna hijau dari daun suji atau daun pandan, pewarna coklat dari bubuk kakao atau gula merah, dan pewarna merah menggunakan buah naga, beet atau rosella. Sementara pewarna buatan adalah pewarna yang dibuat dari bahan kimia sintetis buatan manusia yang memiliki efek samping jika berlebihan dan warnanya lebih menarik. Contohnya pewarna buatan adalah pewarna biru, brilliant blue, pewarna kuning, tartrazine, pewarna orange, sunset yellow, hijau, past green, merah, red allura. Pewarna-pewarna tersebut merupakan pewarna yang aman dalam bahan makanan. Ada pula pewarna-pewarna yang berdampak bahaya seperti rodamin B yang sekarang sudah dilarang karena menyebabkan kanker, tartrazine yang menyebabkan anak hiperaktif, sunset menyebabkan kerusakan kromosom. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai pengawet. Pengawet adalah zat yang digunakan untuk memperpanjang waktu penyimpanan makanan dan mencegah kerusakan makanan. Pengawet juga terbagi dari pengawet alami dan pengawet buatan. Contoh pengawet alami adalah gula dan garam. Biasanya gula digunakan untuk mengawetkan buah-buahan dengan cara dibuat manisan. Sementara garam biasanya digunakan untuk mengawetkan ikan. Itulah sebabnya ikan-ikan dibuat menjadi ikan asin. Nah, selain pengawet alami ada pula pengawet buatan seperti asam benzoat atau natrium benzoat biasanya digunakan untuk mengawetkan minuman ringan. Berikutnya natrium nitrat biasanya digunakan untuk mengawetkan daging-daging olahan seperti bakso atau sosis. Asam propionat digunakan untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Yang ketiga, ada penyedap rasa. Penyedap rasa digunakan untuk meningkatkan cita rasa dalam makanan. Nah, penyedap rasa ini ada penyedap rasa alami dan buatan. Penyedap alami biasanya kita dapat menggunakan kayu manis, bawang putih, bawang merah, serai, dan ketumbar. Sementara penyedap rasa buatan biasanya kita menggunakan monosodium glutamate. Dampak terlalu menggunakan penyedap rasa dapat menyebabkan kelainan hati, trauma, hipertensi, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya nih ada antioksidan. Antioksidan dalam makanan berfungsi untuk mencegah atau memperlambat proses oksidasi yang dapat merusak nutrisi, menurunkan rasa, dan menyebabkan makanan menjadi bau atau busuk. Dengan demikian, antioksidan
dapat memperpanjang masa simpan dan menjaga kualitas makanan. Nah, antioksidan alami dan buatan. Contohnya, antioksidan alami adalah vitamin C, asam ascorbat, vitamin E, tocopherol, dan daun teh. Antioksidan buatan contohnya adalah butil hidroksianisol atau BHA, butil hidroksitoluen atau BHT, propil galat, terbutil hidroksikuinon atau TBHQ, dan tocopherol. Nah, yang kelima ini ada pemanis. Pemanis diberikan atau ditambahkan kepada makanan untuk menambahkan rasa manis pada makanan. Pemanis terbagi menjadi pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami adalah zat-zat alami yang biasanya digunakan untuk menambah rasa manis pada makanan. Contohnya, gula pasir, gula aren, gula kelapa, dan juga gula bit. Pemanis buatan adalah zat-zat kimia buatan atau zat kimia sintetis yang biasa digunakan untuk menambah rasa manis pada makanan. Contohnya, sakarin, siklamat, aspartam, dan asesulfam. Biasanya, pemanis-pemanis buatan ini memiliki rasa manis berkali-kali lipat dibandingkan pemanis alami yang contohnya gula pasir. Tetapi, terlalu banyak menggunakan pemanis buatan bisa memberikan dampak untuk tubuh kita, seperti siklamat dapat menyebabkan kanker, sakarin dapat menyebabkan infeksi kandung kemih, aspartam dapat menyebabkan gangguan tumor dan syaraf. Oke, di sini kita akan membahas tentang sumber zat aditif. Ada yang tahu sumber zat aditif itu terbagi menjadi berapa ya? Sini mari kita bahas. Jadi, sumber zat aditif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sumber zat aditif alam atau alami, dan yang kedua itu ada sumber zat aditif buatan. Nah, yang pertama ada sumber zat aditif alam atau alami, yaitu berasal dari buah, sayur, dan hewan. Nah, kita ambil contoh dari buah. Nah, contoh buahnya itu seperti buah bit, buah naga, dan buah blueberry. Nah, yang kedua ini ada sumber zat aditif buatan, yaitu dibuat oleh manusia melalui proses kimia seperti pengawet, pemanis buatan, pewarna, dan lain sebagainya. Nah, kita ambil contoh dari pemanis buatan. Nah, contohnya itu seperti siklamat, aspartam, dan sakarin. Manfaat zat aditif. Zat aditif pada makanan berguna untuk menjaga makanan agar tetap sehat dan tahan lama, serta meningkatkan cita rasa dan memperindah tampilannya. Contohnya seperti pengawet, penyedap, dan pewarna. Selanjutnya ada kelebihan dan bahayanya zat aditif. Ada kelebihan. Yang pertama, mempertahankan nilai gizi makanan seperti protein, mineral, dan vitamin. Yang kedua, ada memperlambat pembusukan pada makanan. Yang ketiga, membuat makanan lebih menarik. Yang keempat, menjaga konsistensi rasa dan tekstur pada makanan. Dan yang terakhir, membuat roti dan kue lebih mengembang. Selanjutnya, bahaya pada zat aditif. Penggunaan zat aditif pada makanan yang tidak bijaksana dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya keracunan, cacat kelahiran, kejang-kejang, kelainan pertumbuhan, kemandulan, bahkan kematian. Bahaya ya zat aditif itu. Nah, cara untuk mengetahui adanya zat aditif pada makanan adalah dengan cara membaca label makanan. Semua bahan makanan termasuk zat aditif harus dicantumkan pada label makanan. Bahan-bahan tersebut dicantumkan dalam urutan menurun berdasarkan beratnya. Selain itu, kita juga bisa memeriksa kemasan makanan untuk melihat adanya kebocoran, karat, keberadaan jamur, atau cacat lainnya. Selain itu, kita juga harus memeriksa tanggal kadaluarsa dan label halal pada kemasan. Nah, itulah pembahasan terkait zat aditif pada makanan.